يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال. Mana saiki gitu loh sampean, misalnya sampean di mantu dolim, atau di mantu fasik, atau di ponakan fasik, kue hubungan mbek Allah arep-arep diparingi to. Tapi nek ana wong liya nakal, kapan yo kena adab. Yang padha maksiate sing sitok diarep-arep adabe, sing sitok diarep-arep tobaté. Pangerane padha. Lah iku nunjukno nek kowe gedeng maksiat plus ana nafsune. Piye-piye sing maksiat wong li, ya jajal sing maksiat kowe dhewe. Ya Allah Gusti jenengan ngepurane sing akeh. Kowe nak dibodoni wong kok bodoni aku, muga-muga melarat dunya akhirat. Dal ki tau bodoni wong ra maksud awak melarat dunya napa? Mulane wong kudu hati-hati, mulane ngedawuhi Rabbi Adawiyah, kowe istighfar ya butuh istighfar karena dalam kebenaran kita ya juga ada kesalahan. Jadi misalnya ada seorang wali makan satu piring terus beliau kenyang, melihat istrinya makan satu piring ya kenyang, terus beliau bilang, wah kalau untuk kenyang, untuk bertahan hidup hanya satu piring, kenapa saya harus korupsi, kenapa saya harus rakus ya? Terus ketika dia tidur, meskipun punya kamar 5 ya tidur di satu kamar, ketika punya beras 1 kuintal yang makan satu piring, kenapa saya harus punya berlebih kamar toh saya tidur ya di satu kamar cukup gitu. Jadi melihat kehidupan yang normal tapi menjadi hal yang luar biasa. Bapak itu kalau ngajarin saya misalnya ada orang di pasar itu nerima transaksi 5.000, 10.000 sudah bilang alhamdulillah. Hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan mobil, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang taunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya'labi, yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Jadi Nabi itu kalau ngendikan, seingat saya ini hafal banyak hadis, kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Jadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau ini sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang, walau bisik kita meroh separone kurma, masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah, ndak mampu lagi. Soalnya tasaddaku walau bitol qoti wajin, sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon, karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut, menang, terus ketok nyesal. Saya ngaji kan mikir, Gus Bak kurang apa? Kita ngaji kurang sing kurang. Terus yang kedunya nafsir roh paling kurang sangune. Wah jadi repot. Guyon kula mbek sampean nangis mbon di ganjaran akeh ndi. Kok guyon kula bilmen nangis sampean mikir utang. Jadi kula suwun sampean nek dadi kiai nek ora iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qoti wajin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah saya ini utang banyak ini, terus tolong dibayar ya. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan yang gitu. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah, insya Allah kita libatkan.
Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan. Aneh bener, biasa wae kan. Sampeyan wis biasa wae. Ojo ngetono soleh nemen-nemen, ora soleh malah diaudit mbek pengiran. Apa? Biasa udah guyu-guyu, biasa guyu banter. Sajane guyu banter mari mati-hati. Lah tapi nek aku khusuk modus iki. Dadi milih iki yo. Hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus pura-pura soleh ae milih iki. Berarti hisabnya. Pura-pura mergo pura-pura terus ngomong udah enggak bener. Padahal kadang enggak ngerti sama sekali. Man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anasa ing manusa. Diperlihatno faqoma ing sadhuwure perkara indahu kang sadhuwure man nal khosah sing wedi pengiran. Fa huwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A. Itu munafik. Sono wong ngrasani wong liya astagfirullah. Wong bakas politik astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nek ning omah, ujube ra karuan sombonge Kak. Abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat di pengira. Sebab itu Rasulullah dawuh, la qatu amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kalau pulang mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam template kowe takono piro ra pantes. Ayo ngono nak ngeluh terus ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah, mahasiswa masa wani mati demi dosane. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mau di bojo elek ra enak di bojo. Ora ono bare. Lan bener pangeran diancam inna adzabin apa? فمنون علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتاه وقد بات الأسباب